Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Saya kenal percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang selalu memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan agar kita menjalani hidup itu selaras dan seiring dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak,
Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari katanya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu dia berkata demikian, semua lawan merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dari tabur, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dan berbuah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa orang Galilea yang dibunuh tentara berdasarkan perintah Pilatus sewaktu mempersembahkan kurban di bait Allah. Tak hanya dibunuh, darah korban dicampur dengan darah korban yang hendak dipersembahkan di bait Allah. Para sejarawan menduga orang-orang itu adalah pejuang Zelot yang bermarkas di Galilea. Siapapun mereka, kematian mereka mengenaskan dan membuat orang bertanya mengapa. Sedang jemaat Tuhan, Pilatus menurut Stephen Leaks senang menghina bangsa Yahudi pada setiap kesempatan, merampas milik mereka, memperlakukan orang Yahudi seenaknya, dan membunuh tanpa perasaan. Sang gubernur akhirnya dipecat kaisar karena membantai 9 orang Samaria di Gunung Gerizim. Pada waktu itu, kehidupan kekristenan tampaknya mempunyai tuntutan yang sama dengan pohon ara dalam nas ini. Setelah dilahirkan kembali, iman orang Kristen terus dituntun untuk bertumbuh dalam Yesus dan berbuah. Sama halnya dalam pertumbuhan jasmani, iman yang tidak bertumbuh pun tidak elok dipandang. Inilah siklus pertumbuhan pada umumnya. Namun Yesus meminta orang Kristen tidak hanya bertumbuh, tetapi juga harus berbuah. Pertanyaannya, berbuah apa? Sidang jemaat Tuhan, benar untuk dicermati bahwa buah dalam kekristenan tentu banyak. Jika merujuk kepada tulisan Paulus, ada 9 aspek dari buah roh. Buah itu diberikan kepada orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. 9 buah ini bukan pilihan, namun satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menjadi seorang kepala rumah ibadat jelas adalah sebuah kehormatan. Hidup adalah panutan bagi banyak orang, dan bagi orang-orang Yahudi si kepala rumah ibadat dianggap seorang yang saleh dan religius. Tetapi Yesus telah menegur orangnya yang keras karena ia mempermasalahkan mukjizat kesembuhan yang dia lakukannya kepada perempuan yang kerasukan roh jahat. Kepala rumah ibadat ini menyalahkan Yesus yang melakukan hal itu di hari Sabat. Yesus tahu bahwa kepala rumah ibadat ini seolah-olah menegakkan hukum Allah hanya sebagai topeng agar tampak saleh di depan orang. Pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat pengalaman manusia, yaitu menabur biji sesawi dan mengaduk ragi dalam tepung terigu. Pengalaman menabur benih dekat dengan pengalaman petani. Mereka berharap agar benih yang ditabur bisa bertumbuh. Untuk itu, mereka berjerih lelah melakukan serangkaian proses agar tujuan itu tercapai, seperti menggarap tanah agar mudah ditanami, menabur atau menanam benih sesuai dengan jenis tumbuhan, menyirami atau menakar di air sesuai kebutuhan. Dan inilah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mulai dari tadi orang Galilea yang dicampur darahnya, dan juga penyembuhan dari seorang ibu di bait suci, ya, melakukan pelayanannya dan memberikan perumpamaan kepada mereka. Kenapa Tuhan memberikan pelayanan seperti ini? Yesus tahu
di sekelilingnya ada orang yang membutuhkan Injil, kebenaran firman. Ada juga orang yang menentang itu, seperti orang Farisi yang selalu mengikuti Yesus kemanapun pergi dan selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Dan Yesus mau yang ingin mendengarkan firman itu bertumbuh dan berbuah, ya, bertumbuh dan berbuah seperti biji sesawi, walaupun dia kecil, tetapi bisa, kalau dia sudah bertumbuh, terus bertumbuh, dia akan besar dan bisa memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ya, sedang jemaat Tuhan. Kalau kita pun tidak berbuah, kita sudah disiram air, kita sudah dipupuk seperti pohon kan, kita sudah diberikan firman Tuhan, diberikan kita suatu dorongan, tetapi kita tidak bertumbuh, kita akan ditebang seperti pohon, ditebang, dibuang, dibakar dalam api. Dan kita pun seperti itu, sedang jemaat Tuhan. Kita pun sudah didorong, diingatkan, diberikan firman Tuhan, tetapi kita tidak bertumbuh. Tetap kita begitu terus, ya, tetap kita begitu terus. Dan akhirnya kita akan ditebang dan dibuang seperti pohon itu. Kita percaya, sedang jemaat Tuhan, dari sini kita belajar bahwa pertumbuhan iman kita harus menghasilkan buah yang baik dan berpengaruh kepada orang lain dan memberikan suatu berkat yang luar biasa kepada orang lain. Amin. Saya kena percaya lewat ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menginginkan kita bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu mengingatkan dan memberikan suatu contoh yang baik agar kami dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu Tuhan diam dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah.